Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendil Besi Kebumen. Saya Hendro Nur Cahyono. Malam hari ini insya Allah kita akan melakukan mediasi pengungkapan yang di situ pasien kita atau saudara kita yang ada keluhan. Beliau sudah lama ada keluhan bingung dan merenung di kamar, dan tingkat emosi atau amarahnya itu luar biasa. Jadi saudara kita itu ingin mengungkap, ingin mencari tahu sebenarnya ada apa dengan beliau. Apakah ada kekuatan sihir, kekuatan jin yang menjadikan beliau seperti orang linglung, bingung, mudah marah, dan sukanya merenung. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan cari tahu dan semoga dengan lantaran mediasi pengungkapan kita bisa mendapatkan solusi untuk kesembuhan saudara kita. Ya. Mari. Duduk atau berdiri? Duduk aja. Duduk aja. Ya, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita akan menarik bangsa jin yang ada pada tubuh pasien kita lewat media gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kita cari yang enakan jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Cari posisi duduk yang nyaman. Maaf Mbak, mengganggu Mbak. Maaf mengganggu Mbak.
Maaf, ini dengan Mbah siapa Mbah, kalau boleh tahu? Ini di Kebumen Mbah. Ini di Kebumen, Jawa Tengah. Desa Muktisari Mbah. Dengan siapa ini? Saya Hindro. Ini dengan Mbah siapa Mbah? Mbah Sultan. Oh ya. Boleh nanya, boleh ngobrol-ngobrol silaturahim Mbah? Boleh. Boleh ya, terima kasih ya Mbah ya. Ini saya nggak ganggu ya Mbah ya? Ganggu sebenarnya. Ya, kita selalu ganggu ya. Ya maaf Mbah. Mbah, ya kalau ganggu saya minta maaf Mbah. Sebenarnya tujuan saya itu tidak maksud mengganggu, tidak maksud berurusan atau cari masalah dengan Mbahnya, itu enggak. Tapi cuma kami ingin nanya-nanya sebentar Mbah tentang saudara saya yang Mbahnya tempati raganya Mbah. Cuma itu saja. Selainnya saya tidak mau nanya. Karena saya ini, maaf, disuruh oleh saudara saya itu ingin mengetahui tentang kenapa saudara saya itu seperti itu Mbah. Boleh. Nah, langsung saja ya Mbah ya. Itu kan saudara saya yang Mbahnya tempati raganya itu kan kenapa kok suka merenung di kamar, terus dan kayak orang bingung, orang linglung, terus gampang marah, gampang emosi, dan tidak mau mandi. Itu kenapa itu Mbah? Apakah memang dari dirinya sendiri atau ada bangsa Mbahnya yang membuat seperti itu Mbah? Ada bangsa. Oh, ada bangsa kami. Banyak. Karena ulahnya sendiri. Oh, karena ulahnya sendiri. Ya. Memangnya kenapa Mbah? Ulahnya kenapa Mbah? Kenapa Mbahnya sama teman-temannya bisa di tubuh saudara saya menjadikan saudara seperti itu? Ada apa dengan saudara saya? Karena tingkah lakunya sendiri. Dia datang pada Tuhan saya. Meminta bangsa kami untuk menaklukkan salah seorang orang yang dia sukai. Oh, berarti saudara saya itu datang ke orang pintar, ketuanya Mbah, ibaratnya dukun lah ya, maaf, minta bantuan untuk melet, untuk menaklukkan hati orang yang dia sukai. Nah terus hubungannya gimana itu? Hubungannya bangsa saya masuk bisa untuk supaya dia bisa suka sama dia. Tapi dia tidak sadar. Saya pun mau menyerang tubuhnya. Oh, jadi kalian disuruh untuk menaklukkan hatinya biar suka sama saudara saya, tapi tanpa disadari pun kalian sebenarnya juga nyerang atau menguasai tubuh saudara saya, kayak gitu maksudnya Mbah? Iya, betul. Nah, kenapa saudara saya diserang? Bahkan Mbahnya dan teman-temannya disuruh untuk menyerang, untuk menaklukkan hati pujaannya. Ya tanpa dia sadar.
saya bisa menguasai raganya. Raganya yang nyuruh dan raganya yang disuruh. Justru kami malah senang. Kami bisa mendapatkan tempat di mana saya, di mana kami bisa tinggal untuk tanpa orang itu sadar. Ya. Saya paham maksudnya mbahnya. Jadi maksudnya mbahnya akan sangat suka, kalian itu sangat suka disuruh oleh manusia untuk melukai orang dengan ketujuannya, dan bahasanya mbahnya akan mengikuti, tapi mbahnya juga akan menyerang, menguasai pada yang nyuruh kayak gitu ya mbah ya. Iya, betul. Dan ya intinya menguasai raganya untuk lebih sesat, untuk lebih jauh dari Allah gitu. Iya. Ya, memang kalian setan ya, nyata-nyata musuh kami ya. Bukan setan. Apa mbah? Jin. Oh, ya. Ya maksudnya jin yang nakal. Karena jin itu ada yang muslim juga, tidak nakal, baik. Kalian jin nakal ya setan. Nah itu berarti sudah banyak, karena saudara saya kok kayak linglung, menyendiri, dan emosinya itu sama keluarganya itu luar biasa. Apakah itu juga ulahnya bangsa mbahnya yang menjadikan mudah emosi gitu? Betul. Bangsa kami sudah banyak itu. Oh, bangsa. Tempatnya di mana saja mbah di raganya itu? Hampir di setiap sendi sudah dikuasai. Oh. Pantas jadi malas mandi. Kenapa mbak alasannya mbak kok jadi malas mandi itu? Apa itu pengaruh dari bangsa mbahnya? Ya iya. Salah dia sendiri. Berarti saudara saya ini nggak ada yang menyantet atau mengguna-guna biar saudara saya seperti itu, stres dan mudah marah? Tidak. Tapi memang karena kelakuannya sendiri. Kelakuannya sendiri yang suka datang. Oh, suka datang kepada tuan-tuan kami. Oh, maaf mbah. Kalau mbahnya bilang suka datang, berarti saudara saya ini nggak cuma sekali datang ke orang pintar atau ke dukun, mbah. Ya. Berarti dia sering ke orang-orang pintar untuk menaklukkan hati seseorang, mungkin seperti itu, mbah. Ya. Oh, ya, saudaraku semuanya. Jadi ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita jangan suka menaklukkan hati wanita dengan pelet, dengan pengasihan. Karena yaitu tanpa kita sadari yang melet pun akan diserang oleh bangsa mereka. Karena sejatinya mereka adalah musuh kita, bukan pesuruhan kita. Ya. Jelas kita akan diserang tanpa kita sadari. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi lebih baik ketika kita suka dengan perempuan atau pasangan kita taklukkan dengan tunjukkan kebaikan kita, tunjukkan niat baik kita untuk suka sama dia. Bukan kita lewat belakang cari orang pintar dan akhirnya kita bukan sayang tapi kita menyakiti. Seperti itu saudaraku. Kalau jodoh dipelet, tidak dipelet, tetap akan bersama. Kalau itu jodoh. Tapi kalau tidak jodoh, dipelet tidak dipelet, insya Allah. Kalaupun kena, hanya sebentar saja. Gitu. Mbah? Ya. Nah ini sudah berapa ratus di tubuh saudara saya, mbah? Wah, enggak cuma ratusan. Oh, udah banyak banget. Sudah banyak. Nah, bagaimana mbah biar saudara saya itu seperti semula, mbah? Biar sembuh seperti semula. Bagaimana? Ya biarin saja. Oh, biarin saja. Ya. Dan kalau dibiarin saja nanti ya semakin lupa, semakin
tidak sadar, Mbah? Biarin saja, nggak sadar dia. Ya bangsanya itu. Orang itu kan sukanya instan, yang instan. Oh iya. Ya memang semua harus butuh perjuangan ya, Mbah. Aja aku pengennya langsung jadi ya, Mbah. Enak aja. Enak saja. Mbahnya sudah nikah belum, Mbah? Sudah punya pasangan belum, Mbah? Nikah. Ya sudah. Sudah. Nah dulu yang melet siapa? Cepelet enggak? Udah enggak. Udah penting. Ya sudah, Mbah. Sudah ya, Mbah ya. Terima kasih ya, Mbah. Udah. Ya sudah kayak gitu saja lah. Yang penting sekarang yang jelas. Udah jelas berarti memang karena perkiraan saudara saya kan dia seperti itu bingung dan yang lainnya karena ada yang bikin. Tapi ternyata dari dirinya sendiri yang suka bikin. Salah dirinya sendiri. Iya, malah suka bikin. Bikin ke orang lain ternyata ya itu. Ya sudah, terima kasih, Mbah. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu, berjumpa di tempat yang lain. Kita akan minta pertolongan Allah untuk kesehatan saudara kita, insya Allah. Biarin aja. Ya biarin aja ya sudah. Yuk Mas Seswanto, keluarin. Matikan itu. Ya. Alhamdulillah saudaraku, kita berhasil mengungkap dengan jelas. Ternyata banyak pesan yang bagus. Kita hati-hati kalau suka perempuan, suka laki-laki, tidak usah cari orang-orang pinter yang dianggap pinter, karena sangat bahaya. Bukannya kita akan mendapat kebaikan, malah kita akan sebaliknya. Yang kita tuju juga jadi sakit, kita sendiri juga jadi sakit. Ya, kita akan dibohongi oleh bangsa jin, setan. Ya, sebaiknya ketika kita suka sama seseorang, tunjukkan kebaikan kita, tunjukkan prestasi kita, tunjukkan niat baik kita. Insya Allah kalau jodoh tidak akan kemana. Ya, walaupun kita pakai guna-guna atau pelet, kalau bukan jodoh, tentunya kita tidak akan bisa. Ya, adanya cuma disakiti, kena pun cuma sebentar, insya Allah. Kami dari Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen, segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.